فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Ikhwan fillah rahimakumullah, muamalah lainnya yang juga penting untuk kita ketahui adalah muamalah ma'al aulad, muamalah dengan anak-anak kita. Bagaimana cara muamalah dengan mereka? Di antaranya yang pertama, menampakkan kasih sayang dan belas kasihan kepada mereka, kepada anak-anak. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dengan membawa serta kedua anaknya. Begitu sampai di hadapan Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah memberinya 3 butir kurma. Kemudian diterimalah 3 butir kurma itu, yang 2 diberikan kepada 2 anaknya, yang 1 dipegangnya. Kedua anaknya kemudian makan kurma sampai setelah habis, 2 anaknya masih merasa kurang. Kemudian melirik kepada ibunya yang masih memegang 1 butir kurma. Ibunya paham bahwa anaknya masih menginginkan kurma. Akhirnya 1 butir kurma itu pun dibelah menjadi 2. Diberikanlah masing-masingnya kepada 2 anaknya tersebut. Demi melihat pemandangan yang seperti itu, Aisyah radhiyallahu taala anha merasa takjub luar biasa yang dilakukan oleh seorang ibu ini. Hingga ketika Rasulullah SAW datang, diceritakannya lah apa yang dia alaminya itu kepada Rasul SAW. Rasulullah pun kemudian berkata, laqad rahimahallah, sungguh Allah telah merahmati ibu itu, li rahmatiha li sabiyyaiha, karena kasih sayangnya yang telah ditampakkan di hadapan kedua anaknya. Anak-anak itu butuh kasih sayang, butuh belas kasihan. Jangan sekali-kali kita menampakkan sikap kaku dan kasar kepada mereka. Rasulullah SAW paling sayang terhadap anak-anak. Bahkan tidak jarang Rasulullah SAW mencandai Husain, cucunya. Seperti ketika Rasulullah SAW berjalan, kemudian melihat ada Husain, Rasulullah SAW membuka kedua tangannya lebar-lebar. Ketika Husain akan lari ke sebelah kanan, dihalanginya dengan tangan kanannya. Kemudian ketika Husain akan lari ke sebelah kirinya, dihalanginya dengan tangan kirinya. Hingga Husain pun merasa senang. Kemudian dipeluknya Husain erat-erat. Rasulullah SAW begitu perhatian. Ini menyangkut muamalah yang baik. Kemudian contoh lainnya adalah mencium anak-anak. Mencium anak-anak. Ini termasuk muamalah yang baik dengan mereka. Dengan kita memeluk anak-anak, mencium, akan terasa oleh mereka kasih sayang kita. Pernah seorang Arabi, Arab kuno, yang tinggal di lembah-lembah, hidupnya jauh dari perkotaan, secara intelektual mungkin lemah, ya, karena jauh dari perkotaan. Kadang juga tidak paham ketika orang bicara. Ini Arab Badui. Seperti pernah Rasulullah SAW menjenguk salah seorang Arabi yang lagi sakit. Nabi mendoakannya. Kata Nabi SAW, la ba'sa 'alaika tahurun insyaallah. Tidak apa-apa, kata Nabi. Tahurun insyaallah, mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala membersihkan kesalahan-kesalahanmu, membersihkan dosa-dosamu. Yang dipahami Arabi itu bukan doa. Yang dipahami oleh Arabi itu Nabi menyebutkan jenis penyakitnya. Oleh karenanya Arabi itu malah menjawab, bal hamun tahur, ya Rasulullah, penyakitnya itu bukan labak setahur insyaallah, akan tetapi demam yang sangat tinggi.
A'rabi meskipun kondisinya seperti itu, yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa. Ya. Mereka selalu berpikir simpel. Apa yang diperintahkan oleh Nabi, mereka lakukan. Tidak banyak tanya, tidak mentakwil, tidak main falsafah. Simpel. Suatu ketika datang Arabi, seorang Arab kuno, kemudian dia mengatakan bahwa kami tidak pernah mencium anak-anak kami. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendengar perkataan seorang Arabi tadi menjawab, apakah engkau mampu menahan kasih sayang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cabut dari hatimu? Artinya, ketika kita mendekati anak-anak, mencium anak-anak, itu tandanya dalam diri kita ada kasih sayang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan. Ketika sama sekali tidak ada keinginan dalam diri kita untuk mencium anak-anak, mendekap anak-anak, maka ini bisa jadi tanda kasih sayang Allah itu dicabut dalam diri kita. Wal'iyadzubillah. Ada juga salah seorang dari kalangan mereka, A'rabi juga mengatakan, kami punya 10 anak, tak satu pun yang pernah kami cium. Kemudian dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Ar-rahimuna yarhamuhumullah. Orang-orang yang senantiasa menampakkan kasih sayang itu akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, di samping itu, hal penting yang ada kaitannya dengan muamalah terhadap anak-anak yang tidak boleh kita lupakan adalah mendidik mereka dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dalam firman-Nya, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman api neraka. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, "Addibuhum wa 'allimuhum." Ajari mereka adab, ajari mereka sopan santun, akhlak yang baik, dan ajari mereka ilmu agama yang baik. Jangan lupa, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatiha. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Yang kita pimpin adalah pertama diri kita sendiri, kemudian istri kita, anak-anak kita. Kita sebagai suami, qawwam, pemimpin, bertanggung jawab atas keluarga kita, anak dan istri kita. Selama kita masih hidup, tanggung jawab itu tidak lepas dari diri kita dan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.